الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Al-Babus Sabi' wa Thalathun, bab yang ke-37. Halatul warathah bil fardi wa ta'sib. Yang kita bahas sekarang adalah masuk ke bagian ukhtu syaqiqah, saudari sekandung. Dia ada 5 kondisi yang berbeda. Ada 5 kondisi yang berbeda. Ada suatu kondisi dia bagiannya setengah, ada 2/3, ada asobah bil goir, ada kondisi lain asobah ma'al goir, dan terakhir kondisi dia mahjub. Kita bahas satu persatu dari yang setengah. Intinya kalau setengah itu udah semata wayang aja. Kita lihat rinciannya. Saudari sekandung ini mendapat bagian setengah tentu dengan syarat 1. Adam wujudil far'il waris. Tidak ada farok waris. Tidak ada farok waris. Jadi kalau yang dimaksud dengan farok waris itu anak laki-laki dan anak perempuan beserta turunan ke bawahnya. Itu farok waris. Kalau asal dzakar berarti ke atas. Berarti itu bapak terus ke atas kakek. Tapi kalau farok waris ini mau dirinci, ada anak perempuan, ada anak laki, berarti farok zakar dan farok unsa. Tapi kalau dua-duanya menjadi syarat laki-laki dan perempuan, cukup disebutkan farok waris. Nah, dia mendapatkan bagian setengah, syaratnya 1, ada wujud farok waris. Tidak ada farok waris, baik anak laki-laki, anak perempuan, cucu laki-laki maupun cucu perempuan. Itu syarat pertama. Syarat yang kedua, ukhtu syaqiqah mendapatkan setengah, ada wujud aslud zakar. Tidak ada aslud zakar, asalnya. Tadi farok, sekarang asal. Asalnya si mayit itu berarti bapak terus ke atas, kakek. Tidak ada. Yang ketiga, ada wujud mu'asib. Tidak ada mu'asibnya. Mu'asibnya ukhtu syaqiqah adalah akhu syaqiq. Mu'asib itu yang membuat dia menjadi asobah. Kalau saudari sekandung, mu'asibnya, kalau saudari sekandung, mu'asibnya saudara sekandung. Kalau saudari sebapak, mu'asibnya saudara sebapak. Ya. Yang keempat, adam wujud mumathil. Tidak ada yang serupa dengannya. Maksudnya serupa, sama-sama ukhtu syaqiqah, sama-sama saudari sekandung. Artinya tidak ada saudari sekandung yang lain, mumathilnya tidak ada. Nah, 4 syarat ini intinya adalah antakuna wahidah. Jadi status dia adalah sendiri, tidak ada ahli waris yang lain yang mempengaruhinya. Siapa saja yang mempengaruhinya tadi itu? Farok waris, aslud zakar, mu'asib, sama mumasil. Ada 4 nih yang mempengaruhi dia nih. Ada 4. Nah, kalau 4 ini tidak ada, maka bagian dia adalah setengah. Kalau ada salah satu yang dari 4 ini, maka berubah bagiannya. Ya, kalau ada salah satu yang dari 4 ini ternyata ada, maka bagiannya berubah. 2/3. Nah, 2/3 ini sebenarnya syaratnya sama dengan yang setengah, hanya ada mumasil. Gitu gampangnya. Syarat yang 2/3 ini, dia syaratnya sama dengan yang setengah, hanya saja yang 2/3 ini ada mumasil, wujud mumasil. Gitu gampangnya. Nah, kalau kita rinci gini ya, dia mendapatkan 2/3, 1, tentunya tidak ada farok waris, sama dengan yang setengah syaratnya. Yang kedua, tidak ada aslud zakar, tidak ada bapak dan ke atas, sama syarat dengan yang setengah. Yang ketiga, tidak ada mu'asibnya, sama syaratnya dengan yang setengah. Tapi yang keempat, wujud mumasil, adanya mumasilnya, yaitu syaqiqnya, ukhtu syaqiqah. Artinya jumlahnya berbilang,
kalau enggak 2, 3, 4. Nah, jadi 2/3 dibagi sejumlah, dia berapa saudara tuh? Kalau dia 2 bersaudara perempuan ukhtu syakikoh, dibagi 2, kalau 3 bagi 3, kalau 4 bagi 4. Kita lanjut yang bagian asobah bil goir. Asobah bil goir. Asobah bil goir ini hampir sama syaratnya dengan yang 2/3. Hanya saja di asobah bil goir ini wujud mu'asib, ada mu'asibnya. Syarat yang lainnya sama, tidak ada aslu zakar, tidak ada farok zakar waris, bukan farok waris, tidak ada farok zakar waris, tapi ada mu'asibnya. Mu'asibnya siapa? Ukhtu syakikoh, saudara sekandung. Kalau di sini saya bikin urutannya berbeda nih. Kalau di sini saya bahas asobah mal goir dulu. Tapi nggak apa-apa, nanti kita ambil patokan yang mana yang lebih gampang dipahami ya. Kalau saya di sini urutannya asobah mal goir dulu, baru asobah bil goir. Kenapa? Karena dari secara syarat-syaratnya itu asobah ma'al goir sama bil goir itu lebih sedikit syaratnya bil goir dibanding ma'al goir. Makanya saya buat urutannya bil goir sesudah ma'al goir. Bapak ini kita bahas satu persatu dulu. Syarat yang pertama, yang asobah bil goir, syaratnya tidak ada farok zakar waris. Kan kalau yang sebelumnya kan farok waris. Kalau farok waris itu maka terdiri daripada anak laki-laki dan anak perempuan si mayit. Tapi kalau farok zakar khusus anak laki-laki si mayit. Nah, syarat yang asobah bil goir ini ada wujud farok zakar waris. Tidak ada farok zakar waris, tidak ada anak laki-laki dan keturunannya dari anak laki-laki yang dari anak laki-laki dari si mayit. Baik itu anak ataupun cucu laki-laki, tentunya dari anak laki-laki. Yang kedua, ada wujud aslu zakar. Sama syaratnya kan dengan yang setengah sampai 2/3, tidak ada aslu zakar, tidak ada bapak ataupun kakek. Nah, yang ketiga baru wujud mu'asib, ada mu'asibnya. Kalau asabah bil goir, maka mu'asibnya itu adalah akh syakik, saudara sekandung. Kita lanjut yang asabah ma'al goir. Yang sulit itu nanti, bukan yang ini. Yang agak jelimet itu nanti saudari sebapak. Itu agak jelimet karena dia ada 10 kondisi yang berbeda. Kalau dirinci ada 10 kondisi yang berbeda. Tapi kalau diglobalkan, yang mahjub itu 1, 2, 3, 4, 5. Mahjub itu ada 5. Jadi kalau dibikin jadi 1, jadi 6. Gitu. Tapi memang agak jelimet dikit. Yang saudari sebapak. Jadi yang saudari sekandung ini masih agak mudah. Sekarang kita bahas yang asobah ma'al goir. Kalau asobah ma'al goir berarti yang membuat dia jadi asobah adalah anak perempuan atau cucu perempuan. Oke. Syarat daripada asobah ma'al goir ada 4. 1, ada wujud farok zakar waris. Sama masih. Tidak ada farok zakar waris. Tidak ada anak laki-laki si mayit. Biasanya kalau yang syarat ini dari 1 sampai menjelang akhir ada terus, biasanya ujung-ujungnya membuat dia mahjub, pamungkas. Yang kedua, ada wujud aslu zakar. Tidak ada aslu zakar, tidak ada bapak atau kakeknya si mayit. Yang ketiga saya jadikan yang keempat saya jadikan yang ketiga ya. Adam wujud mu'asib, tidak ada mu'asibnya. Tidak ada mu'asibnya. Karena kalau sudah ada mu'asib sama syaratnya berkumpul antara bil goir dan ma'al goir, maka bil goir itu terkalahkan dengan bil goir. Syarat-syaratnya sama-sama ada.
Ada wujud mu'asib, tidak ada mu'asibnya. Yang terakhir, wujud faro unsa waris. Barulah mulai ada faro unsa waris. Faro unsa itu adalah anak perempuan atau cucu perempuan si mayit. Apa-apa dicatat dulu, diartikan di kitabnya. Nanti kita ambil mana metode yang paling mudah. Jadi semakin kesini berkembangnya teknologi, berkembangnya zaman, itu memberikan metode atau cara kepada yang mempelajarinya akan dibuat semakin mudah. Kalau zaman-zaman awal dulu itu kan masih berbentuk tulisan dari ujung ke ujung, barisan itu semua tulisan semua. Kitab kuning. Nah, semakin kesini udah mulailah adalah metode mind mapping, dibuat semacam jadwal. Dah. Yang terakhir, gampang ditebak. Ada anak atau ada bapak si mayit, selesai. Yang terakhir itu mahjub kalau ada aslud zakar atau faro zakar waris. Yang terakhir, ada aslud zakar, ada faro zakar waris. Salah satu itu ada, maka ukhtus syaqiqah mahjub. Dah, coba kita tulis di papan tulis. Ada yang mau ditanyakan nggak? Ibu-ibu ada yang mau tanyakan? Bisa ya? Ukhtus syaqiqah. Dah, gini, cara bacanya. Cara bacanya gini. Ukhtus syaqiqah ini adalah kita membahas tentang ukhtus syaqiqah. Bagiannya ada di sebelah sini. Ini adalah ahli waris yang mempengaruhi bagian ukhtus syaqiqah yang ditulis bagiannya ada di sebelah sini. Jadi yang mempengaruhinya ini, hasil pengaruhnya itu ditulis di sampingnya. Jadi ini bukan bagian ini. Ya. Ukhtus syaqiqah kalau dia sendiri artinya tidak ada ini, tidak ada ini, tidak ada ini, tidak ada ini, tidak ada ini. Itu syaratnya maksudnya. Ukhtus syaqiqah tidak ada ini, dicoret semua ini masa ini, maka bagian dia adalah setengah. Gitu. Tapi kalau ada ini, maka bagian dia jadi 2/3. 2/3 itu maksudnya kalau ada ini 1 berarti bagi 2, kalau ini ada berdua berarti bagi 3, gitu ya. Selama tidak ada ini. Tapi kalau ada ini, maka bagian ukhtus syaqiqah ini menjadi asobah bil goir, ya, tentu dengan syarat tidak ada ini, tidak ada ini, tidak ada ini, ya. Lama banget ngeliatnya, Musoni. Asobah ma'al goir. Kalau ada faro unsa, asobah ma'al goir. Kalau ada ini nggak berlaku, maka dia menjadi asobah bil goir. Tentu dengan syarat tidak ada ini, tidak ada ini, gitu. Ya. Kalau ada ini nggak berlaku deh ini semua. Walaupun ini ada semua nih. Walaupun ini ada semua, tapi kalau ada ini mahjub.
sama, atau ini ada, maju. Gitu ya. Yang kita bahas sekarang ini adalah bagiannya uhtu syakikoh. Ini adalah orang-orang yang akan mempengaruhi bagian uhtu syakikoh. Hasil pengaruhnya itu ditulis di sampingnya. Kalau uhtu syakikoh hanya sendiri, tidak ada lagi mumasil, tidak ada faro unsa, tidak ada muasib, tidak ada faro dzakar, tidak ada aslu dzakar, maka bagian uhtu syakikoh adalah setengah. Dengan syarat tentu tidak ada ini. Yang kedua, kalau ternyata ada mumasilnya, maka bagian uhtu syakikoh ini bagiannya adalah 2/3. Dibagi berapa? Tergantung dia ada berapa orang nih. Kalau berdua dibagi 2, kalau bertiga dibagi 3. Dengan syarat tentu tidak ada faro unsa, tidak ada muasib, tidak ada faro dzakar, tidak ada aslu dzakar. Ya. Kalau ada faro unsa, maka uhtu syakikoh walaupun dia ada 2, ada 3, kalau ada faro unsa, ada anak perempuan si mayit atau cucu perempuan si mayit, maka bagian mereka ini menjadi asabah ma'al ghair. Karena ada ini. Tentu dengan syarat tidak ada muasib, tidak ada faro dzakar, tidak ada aslu dzakar. Ya. Kalau ada muasib, walaupun ini ada muasib, maka bagiannya uhtu syakikoh ini menjadi asabah bil ghair. Tentu dengan syarat tidak ada faro dzakar, tidak ada aslu dzakar. Kalau ada faro dzakar atau ada aslu dzakar, walaupun ini ada semua nih, nggak ada apa-apanya mereka. Mahjub dengan adanya faro dzakar dan mahjub dengan adanya aslu dzakar. Oke? Bisa ya?